Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang teori perilaku konsumen. Nah, di sini ada perilaku konsumen. Perilaku konsumen yaitu suatu proses atau kegiatan saat seseorang melakukan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta mengevaluasi suatu produk atau barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan atau keinginannya. Nah, lanjut teori perilaku konsumen. Nah, ini teori perilakunya. Teori perilaku konsumen adalah teori yang menjelaskan tentang bagaimana konsumen mengalokasikan pendapatan yang terbatas untuk memperoleh berbagai barang atau jasa untuk memenuhi tingkat kepuasannya. Nah, itu teori perilaku konsumen. Nah, di sini ada dua macam pendekatan teori perilaku konsumen. Yang pertama pendekatan kardinal, yang kedua pendekatan ordinal. Ya, untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih Najwa atas waktunya. Di sini pendekatan kardinal. Pendekatan kardinal menyatakan bahwa kepuasan seseorang dapat dihitung secara nominal sebagaimana kita menghitung jarak massa dan waktu, jarak massa dan ukuran. Total utility adalah ukuran kepuasan total yang diperoleh oleh konsumen dari mengkonsumsi sejumlah barang atau jasa. Ini akan hanya bermakna jika utilitas diasumsikan bersifat kardinal, yaitu terukur bersifat atau kuantitatif. Yang kedua, marginal utility adalah kepuasan yang diperoleh dari mengkonsumsi unit tambahan barang atau jasa. Next, slide selanjutnya. Perbedaan total utility dan marginal utility adalah total utility itu mengacu pada kepuasan total yang diterima oleh konsumen dari mengkonsumsi barang tersebut. Sedangkan utilitas marginal adalah utilitas tambahan yang diperoleh dari konsumsi satu unit dari tambahan mengkonsumsi barang tersebut. Kedua utility ini digambarkan dalam kurva kurang jelas sebentar. Diminishing marginal utility sebagaimana yang diungkapkan dalam hukum Gosen 1 dan Gosen 2. Selanjutnya, Kak. Hukum Gosen 1 dan Gosen sendiri berbunyi, yang pertama, hukum Gosen 1, jika pemenuhan kebutuhan akan suatu jenis dilakukan secara terus-menerus, maka rasa nikmatnya mula-mula akan tinggi. Namun semakin lama kenikmatan tersebut semakin menurun sampai batas jenuh. Sedangkan hukum Gosen 2, konsumen akan melakukan sedemikian rupa sehingga nilai guna marginal setiap barang dan jasa yang dikonsumsi akan sama-sama. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Ya, untuk penjelasan slide berikutnya akan dibacakan oleh pemateri berikutnya. Ya, terima kasih. Pengajaran saya akan menjelaskan selanjutnya itu di sini ada contoh sebagai berikut. Jika harga 45.000, uang yang dikeluarkan 45.000, total utility-nya 50, dan uang yang dikeluarkan 90.000, total utility 125.000, maka uang yang dikeluarkan 135.000, 190.090. Yang harus diingat yaitu kepuasan konsumen adalah ketika besar marginal utility atas barang tersebut ada pada titik nol. Kalau kita lihat dari tabel tersebut, besaran-besaran marginal utility konsumen tersebut mencapai titik nol ketika konsumen tersebut mengkonsumsi barang sebesar 5 unit. Pada titik tersebut, besaran total unitnya itu juga mencapai 255. Nah, jika konsumen tersebut menambah lagi jumlah konsumsi
utility, maka akan menjadi sangat efisien. Karena uang yang dikeluarkan untuk memperolehnya sudah sangat besar, namun kepuasannya malah menurun. Jadi bagaimana untuk caranya untuk menghitung marginal utility, yaitu formulanya bisa digunakan, yaitu delta total utility dibagi delta T. Dan untuk marginal utility yang dua, yaitu total utility 2 dibagi total utility 1 dikurang total utility 1 dibagi I2 dikurang I1. Selanjutnya yaitu pendekatan ordinal. Pendekatan ordinal yaitu kepuasan seseorang pada suatu barang itu tidak bisa diangkakan atau tidak bisa dikuantifikasikan. Seseorang konsumen tidak mungkin bisa tahu berapa besaran kepuasan yang akan diterimanya ketika mereka mengkonsumsi 1 atau 2 unit atau 2 atau 3 unit barang. Oleh karena itu, pada pendekatan ordinal, kepuasan seseorang dapat dilihat dari perbandingan atau skala preferensi. Ya, skala preferensi itu sendiri yaitu suatu kaidah dalam menentukan pilihan terhadap barang yang akan dikonsumsi. Ciri-cirinya, konsumen itu mampu membuat tingkat kepuasan atas suatu barang, artinya bahwa konsumen itu mampu membedakan tingkat kepuasan dalam pemenuhan konsumsinya. Yang kedua, peringkat kepuasan bersifat transitif. Selanjutnya, selalu ingin menambah jumlah konsumsi. Untuk slide selanjutnya akan kembalikan oleh moderator. Ya, terima kasih. Untuk set berikutnya kami serahkan oleh pemateri selanjutnya. Selanjutnya ada kurva indifference curve atau kurva kepuasan yang sama. Pendekatan yang tidak dapat diukur dengan angka, namun kepuasan atau nilai guna dari mengkonsumsi barang dapat dibandingkan dengan mengkonsumsi barang lainnya. Ciri-ciri kurva kepuasan yang sama yaitu pertama ada kurva indifference sudah pasti memiliki kemiringan slope yang negatif, yaitu bergerak turun dari kiri atas ke kanan bawah. Kemudian semakin jauh kurva indifference dari titik origin, semakin tinggi tingkat kepuasan konsumen tersebut. Kemudian yang kedua ada downward sloping convex to origin atau MRS. Yang terakhir ada tidak saling berpotongan. Dapat dilihat dari slide di gambar bahwa ada rumus MRS Q1 Q2 sama dengan delta minus delta Q1 dibagi delta Q2. Selanjutnya, kurva budget line, yaitu suatu garis yang menunjukkan hubungan antara dua barang yang dapat dikonsumsi dengan dana atau anggaran tersedia. Diasumsikan seperti pada gambar, yaitu ada rumus Y, jumlah barang Y sama dengan I per PY dikurang PX per PY dikali X. I yaitu bisa disebut pendapatan atau dana yang tersedia, Y itu jumlah barang Y, dan X jumlah barang X, kemudian PX adalah harga satu barang unit X, PY harga satu unit barang X. Next. Pergeseran budget line. Pertama ada perubahan harga. Perubahan harga atau kenaikan harga atau salah satu atau dua barang yang kita kombinasikan, sedangkan pendapatan kita tetap. Untuk kasus ini, budget lebih bergeser ke kiri dalam. Kepuasannya menurun karena kombinasi semakin sedikit, tapi pendapatan tetap harga naik. Next. Yang kedua ada perubahan pendapatan. Perubahan pendapatan ini akan menggeser budget line ke kanan luar, yang artinya kepuasan akan meningkat karena kombinasi barang yang biasa kita konsumsi itu akan bertambah. Rumusnya dapat dilihat yaitu Y sama dengan I per PY dikurang PX per PY dikali X. Next. Terima kasih. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator.
Ya, terima kasih kepada pemateri-pemateri yang sudah memaparkan slide. Lanjut saja kita tutup presentasi ini kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.